Selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6, pengantar bisnis akan membawakan materi terkait dengan bentuk usaha kecil dan pemilihan tempat kediaman. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Deni Komang Saka Putri Meta Agustina dengan NIM 2017 051015. Yang kedua, ada Gede Bagus Krisna Mahardika dengan NIM 2017 051020. Dan yang terakhir ada Putu Hari Handayani dengan NIM 2017 051028. Adapun materi yang pertama terkait dengan pengertian bisnis kecil. Banyak ahli yang mengemukakan terkait dengan pengertian small business atau bisnis kecil. Salah satunya yaitu yang pertama, pengertian small business yang dikemukakan oleh Administration Amerika, yaitu bisnis kecil ialah yang pertama, pabrik yang didirikan dan dijalankan oleh beberapa karyawan. Yang kedua, usaha grosir dengan penjualan kurang dari 200.000 setahun. Dan yang ketiga, usaha toko eceran, perusahaan konstruksi, usaha jasa penghasilan, usaha jasa yang penghasilannya kurang dari 50.000 US dollar setahun. Adapun pengertian bisnis kecil yang kedua dikemukakan oleh Herbert dan Griffin, yaitu bisnis kecil adalah suatu usaha yang dimiliki dan dikelola secara bebas, dan bisnis kecil ini tidak mendominasi pasar. Bisnis kecil ini bukan merupakan bagian atau cabang dari perusahaan lain. Yang menjalankan bisnis kecil ini adalah pemilik sendiri, bekerja bebas sesuai dengan kesanggupannya. Next. Adapun karakteristik dari small business atau bisnis kecil ini adalah yang pertama, manajemennya independen, pemilik langsung menjadi manajer. Yang kedua, modal dan pemilik sendiri atau pinjaman dari individu lain. Yang ketiga, daerah operasionalnya terbatas daerah lokal, walaupun kadang-kadang daerah pasarnya tidak hanya lokal. Dan yang terakhir, usahanya memang kecil bila dibandingkan dengan usaha-usaha besar. Next. Selanjutnya ada motif membuka usaha kecil. Orang yang ingin membuka usaha kecil bertujuan untuk yang pertama, kebebasan dalam berprestasi, yang kedua memperoleh tambahan income, yang ketiga membantu keluarga dalam berbagai hal, dan yang terakhir menyediakan komoditi atau kegiatan bisnis yang belum ada di tempat itu. Sebagai kesimpulannya, bisnis kecil ialah suatu bisnis yang memiliki modal kecil, kegiatan usaha kecil, dan dikerjakan beberapa orang karyawan. Jadi ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah suatu bisnis merupakan bisnis kecil atau bukan ialah jumlah pegawai dan jumlah penjualan. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan ruang lingkup bisnis kecil. Kegiatan bisnis kecil di Amerika yang terbesar jumlahnya terdapat pada toko eceran bahan makanan dan minuman. Kemudian nomor 2 terbesar jumlahnya terdapat pada bisnis real estate, asuransi, dan bisnis keuangan. Dan yang ketiga ialah usaha bidang grosir berbagai macam barang. Kemudian diikuti oleh usaha laundry. Kegiatan bisnis kecil ini menghasilkan 40% barang hasil produksi tiap tahun, dan kira-kira sepertiga bagian dalam kegiatan grosir dan perdagangan eceran. Hal ini memberi bukti kepada kita bahwa usaha bisnis kecil memegang peranan penting dalam kegiatan bisnis secara keseluruhan, terutama dalam menghadapi masa depan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Next. Yang selanjutnya materi menerima gaji atau menggaji diri sendiri. Data statistik menunjukkan bahwa banyak orang menerima gaji daripada menggaji diri sendiri. Sebagian kecil orang lebih suka menggaji diri sendiri karena memiliki banyak keuntungan. Adapun keuntungan dari menggaji diri sendiri yaitu yang pertama, pengusaha mempunyai kebebasan dan merasa aman menjalankan usahanya sendiri. Ini merupakan keuntungan psikologis bagi mereka, tidak ada tekanan. Yang kedua, pengusaha bebas mencoba membuat eksperimen ide yang dianggap baik. Yang ketiga, pengusaha bisnis kecil lebih mudah mendapatkan penghargaan masyarakat dibandingkan dengan mereka yang bekerja pada suatu perusahaan. Adapun kelemahan pendapatan pengusaha bisnis kecil tidak menentu. Yang kedua, risiko pengusaha lebih besar, kekeliruan yang dibuat yaitu menerima gaji tetap. Adapun keuntungan dari menerima gaji tetap dari bisnis lain yaitu yang pertama, tidak bisa lebih teratur, gaji yang diterima jumlahnya lebih besar daripada pendapatan pengusaha bisnis kecil. Dan yang
Dan yang keempat, menerima gaji tetap dan memiliki jaminan. Adapun kelemahan dari menerima gaji tetap yaitu yang pertama, gaji yang diterima sangat dipengaruhi oleh keadaan moneter. Yang kedua, penerima gaji tetap kadang-kadang harus bersedia dipindahkan ke daerah lain. Yang ketiga, penerima gaji tetap yang sudah mempunyai posisi di bidang eksekutif penting, mempunyai tanggung jawab besar dan seringkali bekerja ekstra berat. Dan yang terakhir, jumlah gaji yang diterima selalu terbatas pada jumlah tertentu. Untuk materi selanjutnya terkait dengan pemilihan tempat kediaman akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, materi tempat kediaman artinya tempat di mana perusahaan. Berbeda dengan tempat kedudukan, yang di mana dapat diartikan sebagai tempat mengelola perusahaan yang berada di tempat lain. Adapun perbedaan antara tempat yang baik untuk badan usaha belum tentu baik, lebih mudah daripada memilih tempat perusahaan. Yang ketiga, badan usaha yang memiliki beberapa perusahaan harus, dan yang terakhir, pemilik, sedangkan tempat kedudukan bergantung pada segi hukumnya. Tempat kediaman perusahaan ini juga dipengaruhi oleh 4 faktor. Faktor pertama adalah faktor pemerintah. Pemerintah membuat suatu peraturan sesuai dengan perencanaan kota atau city planning yang menunjuk daerah-daerah tertentu yang dapat dibangun industri. Dalam hal ini, pemerintah bermaksud menjaga ketentraman masyarakat dari keributan bunyi mesin atau polusi udara, polusi suara, polusi udara, dan polusi air yang disebabkan oleh limbah pabrik. Faktor kedua adalah faktor alam. Faktor alam, perusahaan harus bertempat di kediaman pada tempat tertentu. Contohnya seperti perusahaan perkebunan teh ada di daerah pegunungan, pelayaran ada di pelabuhan, dan sebagainya. Yang ketiga ada faktor sejarah. Berhubung faktor sejarah, maka perusahaan bertempat kediaman pada suatu tempat dan berkembang sampai saat ini. Contohnya seperti perusahaan batik di Jawa Tengah. Perusahaan ini sudah ada sejak dahulu yang mulanya mungkin berasal dari seni lukis wayang sampai pada pembatikan dan berkembang secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah faktor ekonomis. Faktor ekonomis ini yang sangat banyak mempengaruhi pemikiran pemilihan tempat kediaman. Faktor ekonomis mempengaruhi rentabilitas perusahaan seperti faktor ongkos angkut, upah buruh, pemasaran, dan sebagainya. Kemudian Albert Weber menyatakan ada 2 faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah faktor biaya dan juga faktor upah buruh. Apabila hanya dipakai pertimbangan faktor biaya angkut, baik biaya angkut bahan baku maupun biaya angkut hasil jadi, maka perusahaan akan bertempat kediaman pada satu titik di garis lurus yang menghubungkan sumber bahan baku dengan tempat konsumen. Kemudian apabila dalam mempertimbangkan faktor buruh, Weber memperkenalkan teori isodapani atau artinya suatu garis hayal yang ditarik di sekitar titik gaya angkut yang optimal. Jadi tempat kediaman dalam isodapani akan mempunyai biaya yang sama, walaupun pada suatu tempat kediaman ongkos angkut mahal, tetapi upah buruh murah atau sebaliknya. Kemudian Weber menyimpulkan bahwa tempat kediaman perusahaan-perusahaan itu akan mengarah kepada tendensi aglomerasi dan juga deglomerasi. Aglomerasi berarti bertumpuk-tumpuknya perusahaan pada satu tempat. Ini mungkin disebabkan karena tersedianya tanah untuk industri, jalan-jalan yang baik, pelabuhan, murahnya tenaga buruh, dekat dengan daerah konsumen, dan juga sebagainya. Sedangkan deglomerasi berarti terpencar-pencarnya letak perusahaan. Ini disebabkan karena tanah menjadi mahal, ongkos-ongkos dan upah menjadi mahal, persaingan menjadi tajam, dan karena pengaruh alam yang mempengaruhi tempat kediaman. Selanjutnya adalah memilih lokasi bisnis. Ada 2 langkah yang perlu diterapkan. Yang pertama, menentukan masyarakat yang akan dilayani, dan yang kedua adalah memilih lokasi di sekitar masyarakat tersebut. Adapun faktor-faktor untuk menentukan lokasi dalam masyarakat tertentu, yang pertama adalah karakteristik demografis konsumen. Para ahli sosiologi membagi masyarakat atas beberapa kelas sosial. Kelas sosial ini ditentukan oleh tingkat pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan. Kemudian ada juga kondisi ekonomi setempat.
Keadaan ekonomi ini dapat diukur dengan melihat nilai hasil pertanian peternakan di masyarakat yang mencerminkan kesempatan kerja, pendapatan, dan juga pertumbuhan penduduk setempat. Faktor ketiga ada keadaan penduduk dan penghasilan. Toko-toko eceran dan juga usaha di bidang jasa sebaiknya ditempatkan di lokasi penduduk yang mempunyai pendapatan tetap, apalagi bila jumlahnya besar. Di daerah pertanian yang tingkat pendapatannya rendah, diperlukan kebijakan pemberian kredit jangka panjang, dan ada pula masyarakat yang memerlukan kredit yang berjaga waktu seminggu karena upah mereka diterima per minggu. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor persaingan. Apakah persaingan ini baik atau tidak bagi suatu usaha, itu tergantung kepada kemampuan pengusaha itu sendiri. Kemudian, yang terakhir ada faktor iklim sosial dan juga perdagangan. Dalam memilih lingkungan masyarakat tertentu untuk mendirikan usaha bisnis, maka pengusaha juga harus mempertimbangkan apakah di lingkungan tersebut baik dipakai untuk rumah tinggal. Faktor ini sangat menunjang keberhasilan usaha, sehingga mereka akan menampilkan secara fasilitas yang ada di lingkungannya, seperti bank, angkutan umum, perusahaan jasa, fasilitas air, listrik, telepon, dan sebagainya. Kemudian ada teori menetapkan lokasi pertokoan. Jadi langkah-langkah untuk memulai sebuah bisnis, yang pertama, komoditi apa yang akan dibisniskan. Yang kedua, mempelajari bagaimana memasarkan produk tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara memulai bisnis. Yang keempat, menyusun rencana lanjutan. Dan yang kelima, membuat rencana operasional bisnis. Selanjutnya, untuk pemilihan lokasi bisnis kecil, terdapat hukum pemilihan tempat toko yang memperhatikan apa yang disebut Law of Retail Trade Movement. Di sini, yang dimaksud dari hukum pemilihan tempat toko adalah konsumen umumnya tertarik untuk belanja ke toko atau ke lokasi yang mempunyai banyak jenis dan persediaan barang dagangan, dan memiliki reputasi sebagai lokasi yang memiliki barang bermutu dengan harga bersaing. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemilihan lokasi jenis usaha lainnya. Yang pertama ada untuk pemilihan lokasi untuk bisnis jasa. Pemilihan lokasi untuk bisnis jasa daerah pertokoan. Karakteristik yang paling utama yang harus dipenuhi adalah bisnis jasa tersebut harus memiliki reputasi yang baik dan juga para pegawai yang cekatan dan ramah, sehingga ini akan menimbulkan akan berdampak pada kepuasan terhadap pelanggan. Di sisi lain juga lokasi yang tepat dan strategis juga diperlukan apabila seseorang ingin memulai bisnis jasa, sehingga dengan adanya lokasi yang tepat dan juga strategis ini mampu untuk menarik banyak pelanggan yang nantinya akan bisa membentuk reputasi baik dari bisnis kita. Yang kedua, ada pemilihan lokasi untuk usaha grosir. Usaha grosir merupakan usaha dalam penyediaan barang-barang, berbagai macam barang dalam jumlah yang cukup besar. Karakteristik utama dalam pemilihan lokasi jenis usaha grosir adalah yang pertama, yakni dengan dekat dengan industri atau produsen yang memproduksi berbagai macam barang tersebut, dan juga konsumennya yang berupa lingkungan masyarakat dengan pendapatan yang stabil, dan juga toko-toko eceran dan daerah yang cukup tidak banyak saingannya. Yang ketiga juga usaha grosir patutnya berada di daerah luar perkotaan. Kenapa? Karena di daerah perkotaan tentunya usaha grosir yang tidak mempunyai gudang sendiri akan kesulitan dalam menempatkan barang-barang yang cukup banyak, sehingga apabila seseorang ingin membuka usaha grosir di area perkotaan akan membutuhkan sewa yang akan sangat mahal, dan juga di sisi lain akan berdampak pada kemacetan apabila terjadi pengiriman barang oleh produsen. Next. Untuk selanjutnya ya ada resiko dan kegagalan bisnis kecil. Setiap usaha atau bisnis pasti memiliki resikonya masing-masing.
Tapi di sisi lain, bisnis kecil memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi untuk gagal. Kenapa? Karena bisnis kecil kehidupannya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pada umumnya, seperti lokasi bisnis, persaingan, kualifikasi pemilik, dan efektivitas dalam menjalankan bisnis. Banyak bisnis kecil juga tidak sanggup meneruskan usahanya karena alasan-alasan di atas. Tapi ada pula bisnis kecil yang gagal karena pemiliknya, karena berhentinya pemilik atau meninggalnya pemilik. Lalu ada beberapa sebab kegagalan dari bisnis kecil. Pandangan lain menyatakan bahwa sebab-sebab kegagalan pada umumnya adalah karena yang pertama, ketidakmampuan dalam mengelola bisnis, baik itu karena tidak mampu mengambil keputusan dengan segera mungkin, ataupun tidak mengetahui hakikat bisnis yang digelutinya, ataupun sebagainya. Yang kedua, karena lalai, artinya pemilik itu terlalu santai dalam menjalankan bisnisnya, tidak mampu melakukan perencanaan dengan baik. Yang ketiga, ada tidak melakukan pengawasan, baik pengawasan terhadap perilaku karyawan dan juga terkait barang dan jasanya, atau bisa disebut arus kas masuk dan keluarnya tidak diawasi dengan baik. Yang keempat, ada modal yang sangat kecil. Ini kembali lagi kepada sebab yang pertama, karena pihak pemilik tidak mampu untuk mengelola keuangan bisnisnya dengan baik. Tentunya ini akan berdampak pada perusahaan yang sulit menerima tambahan modal dari pihak lain karena keuangan yang tidak baik. Next. Lalu selanjutnya ada masalah memiliki dan menjalankan bisnis sendiri. Bagi generasi muda, mendirikan dan mengusahakan bisnis sendiri tentunya adalah suatu hal yang mengesankan dan juga menantang. Tidak ada suatu formula pun yang bisa menjamin kita untuk mencapai kesuksesan. Namun begitu, kita perlu menentukan apakah kita perlu bergerak dalam bidang bisnis atau tidak. Cukup dengan mempertimbangkan dari keenam pertanyaan yang ada di bawah. Yang pertama, apakah bidang bisnis yang saya pilih ini cukup tepat dan apakah saya mampu menjalankannya. Nah, tentunya bagi kita di masa kini tentunya banyak ide-ide bisnis yang muncul. Walaupun begitu, kita perlu apabila kita ingin bergerak dalam bidang bisnis, tentunya kita harus menjalankan bisnis dengan sesuai keahlian kita ataupun passion kita. Yang kedua, apakah dalam bidang bisnis sudah banyak saingan dan bagaimana keadaan persaingannya. Kita perlu memikirkan terkait dengan saingan atau sasaran dari produk kita sehingga kita tidak akan kesulitan dalam menghadapi persaingan yang ada dalam bisnis. Yang ketiga, apakah saya memiliki modal yang cukup untuk mulai dan menghadapi kesukaran yang mungkin terjadi. Setiap orang atau sebagian orang kemungkinan berpikir bahwa modal hanya sebatas uang saja. Tapi di sisi lain kita bisa, apabila kita tidak memiliki modal atau uang yang cukup banyak, kita bisa menggunakan jasa atau keahlian yang kita miliki untuk bisa mulai menjalankan suatu bisnis. Yang keempat, apakah saya sudah memiliki lokasi yang tepat? Nah, apabila kita tidak memiliki uang yang cukup banyak untuk bisa mencari tempat atau lokasi yang strategis, kita bisa menggunakan atau kita bisa menjalankan bisnis rumahan yang mana tentunya akan sangat menghemat biaya apabila kita belum memiliki penghasilan. Yang kelima, apakah karyawan yang saya pilih sudah tepat? Tentunya kita dalam menjalankan bisnis perlu untuk mempertimbangkan pemilihan karyawan. Apakah karyawan yang kita miliki hanya bertindak atau hanya bekerja demi untuk mencari penghasilan saja atau memang ingin memiliki inovasi untuk perusahaan kita. Nah, tentunya kita harus melihat keahlian dari calon karyawan yang kita pilih agar kedepannya dengan karyawan yang kita miliki kita bisa mengembangkan perusahaan lebih baik lagi. Yang keenam, manakah yang lebih baik, membeli bisnis yang sudah jalan atau mendirikan bisnis baru?
Tentunya apabila kita memiliki cukup penghasilan atau pendapatan yang cukup tinggi, kita bisa memiliki dua alternatif untuk memilih, yakni membeli bisnis yang sudah jalan atau mendirikan bisnis baru. Dengan membeli bisnis baru, tentunya kita bisa langsung lebih cepat melakukan perkembangan bisnis agar lebih besar jangkauannya. Next. Materi selanjutnya adalah kiat menjadi pengusaha sukses. Dapat dilihat pada di slide terdapat merupakan salah satu pengusaha sukses asal dari Indonesia, ya ini almarhum Bapak Bambang Mustari Sadino atau tetap disapa dengan Bapak Bob Sadino, yang mana beliau adalah seorang pengusaha yang sukses di bidang pangan dan peternakan. Ada beberapa pandangan yang dikemukakan oleh orang-orang yang berpengalaman mengenai bagaimana cara untuk menjadi pengusaha yang sukses. Salah satunya pendapat dari Jeffrey R. Timmons, yakni seorang guru besar studi manajemen di Northern University, Boston, yang menyatakan bahwa karakteristik pengusaha sukses, yakni yang pertama ada memiliki semangat dan daya juang yang tinggi, yang kedua ada keyakinan diri atau kepercayaan diri dalam memperhitungkan dan menanggung resiko, yang ketiga ada memiliki target yang tinggi namun masih realistis, yang keempat adalah keyakinan untuk mampu mengendalikan atau merubah nasib menjadi lebih tinggi, dan juga yang kelima ada kemampuan untuk mau mempelajari dan mengevaluasi kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya, yang memiliki pandangan ke depan terkait dorongan selalu untuk ingin bersaing secara tetap. Next. Namun jika usaha yang kita miliki telah mengalami kemajuan ataupun kembali mengalami kelesuan, kita tidak boleh lengah, tapi kita harus mengadakan evaluasi tentang meninjau kembali produk, apakah yang produk yang kita hasilkan sudah sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, kita perlu meneliti organisasi kembali atau mengevaluasi kinerja organisasi, apakah adakah sesuatu hal yang luput dari pengawasan. Dan yang ketiga ada budaya organisasi yang di dalamnya terkait sistem kerja, apakah sistem kerja yang kita terapkan sudah efisien dan apakah sudah menempatkan orang pada tempatnya. Dan yang keempat adalah introspeksi diri atau teliti pribadi Anda, di mana kita perlu melihat kembali penampilan, hubungan, komunikasi dengan lingkungan, apakah masih perlu kita tingkatkan kembali atau tidak. Baik, sekian dari penyampaian materi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok 6 terkait dengan materi bentuk usaha kecil dan pemilihan tempat kediaman. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kelakuan yang disengaja atau tidak disengaja. Untuk itu kami tutup dengan selamat pagi. Terima kasih.